يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah yang disyarah oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala dan diberikan catatan kaki oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahmatullahi alaihim ajma'in. Yang mana sekarang kita masih pada berada pada pembukaan di awal-awal 6 kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, pantun yang sudah kita sebutkan kemarin. Coba dibaca antum. Antum? Naam, tafadhal. Naam. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarraqi. Awa. 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 Antum? Dah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wallah, sekarang bahas masalah lafdzul jalalah Allah. Huwal ma'luhu al-ma'budu. Jadi lafdzul jalalah Allah, Allah itu adalah maknanya al-ma'luh, ay al-ma'bud, zat yang disembah. Alladzi yastahiqu an yu'lahu wa yu'badu bi jami'i anwa'il ibadati wa la yusyrak bihi syai'un li kamali hamdihi. Artinya adalah zat yang berhak untuk diibadahi, dijadikan ilah, diibadahi dengan seluruh jenis-jenis peribadatan dan tidak diperbolehkan untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dikarenakan kesempurnaan pujiannya atau kesempurnaan kemuliaannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita dapat faedah Allah itu maknanya al-ma'luh, ay al-ma'bud. Jadi la ilaha ay la ma'buda, ay la ma'luha. Apa maksudnya ya? Naam. Kita lihat catatan kakinya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala fi syarh Mandhumati Ushul Fiqh wa Qawaidih, beliau mengatakan Allah ismun min asma'illahi azza wa jalla. Jadi Allah adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama yang apa? Yang paling a'zam. Ismullahi al-a'zam, Allah ini. Apa maksudnya ya? Naam. Wa huwa aslul asma, yang mana Allah itu adalah sumber atau barakallahu fikum asal usul daripada nama-nama yang ada. Jadi semua nama-nama kembali kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Dzul Quwwatil Matin. Semua nama-nama itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Jadi jangan Allah kembali kepada Ar-Rahman, keliru ungkapannya. Walaupun sama-sama Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tepat bagaimana? Semua nama-nama yang ada dikembalikan kepada Allah. Mafhum? Naam. Walihada la ya'ti illa matbu'an, oleh karena ini tidaklah datang kecuali diikuti, dijadikan apa? Man'utnya. Apa maksudnya itu? Jadi jangan sampai keliru. Jadi lafdzul jalalah Allah ini tidaklah datang kecuali matbu', menjadi man'utnya. Na'atnya nama-nama yang lainnya. Paham ya? Allah huwar Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Semuanya kembali ke mana? Kepada Allah. Mahum insyaallah ya, jangan sampai tertukar. Illa fi ayatin wahidah, kecuali dalam satu ayat. Ayat apa kita lihat? Fa innahu jaa'a tabi'an. Sesungguhnya pada ayat tersebut datang lafaz Allah sebagai pengikut.
Seringnya yang diikuti. Seringnya yang dijadikan apa? Man'utnya, seringnya. Tapi datang dalam satu ayat ini, wa dzalika fi surati Ibrahim, yaitu pada surat Ibrahim. Hina qala subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik ya biar enggak gagal paham ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamidillahi. Ini. Lafzul jalal Allah, untuk perhatikan di situ. Kepada jalan zat yang maha perkasa dan maha mulia, Allahi. Nah, seakan-akan dia ngikutin kan? Seharusnya yang namanya Allah itu yang diikuti atau yang mengikuti? Yang diikuti, jadikan man'utnya. Tapi di sini malah yang mengikuti. Kita lihat apa makna dan juga i'rabnya nanti. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang hanya milik dialah seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Fajaa atfa bayanin ala ma sabaqa tabi'an. Perhatikan ini. Maka di situ lafaz Allah datang sebagai ataf bayan. Ataf bayan itu ataf yang fungsinya menjelaskan gitu loh. Siapa sih Al-Aziz Al-Hamid? Allahi. Paham belum? Paham maksudnya ya? Kepada jalannya zat yang Al-Aziz Al-Hamid. Siapa itu? Allahi. Ataf bayan bukan? Ataf bayan menjelaskan. Ala ma sabaqa, terhadap apa yang telah lewat, tabi'an, dalam keadaan dia mengikuti. Wa illa, dan jika tidak demikian, fa jami'ul asma tatba'uhu wa yukhti' jiddan man yaqul innallaha laisa min asma'illah. Perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, dan jika tidak demikian, maka seluruh nama-nama yang ada itu justru mengikutinya, mengikuti Allah tersebut, mengikuti lafaz Allah. Apa maksudnya ya? Mengikuti nama Allah tersebut. Naam. Dan sungguh telah keliru, sangat keliru orang yang mengatakan sesungguhnya Allah laisa min asma'illah. Perhatikan ini, bukan termasuk nama-nama Allah, ma'annahu fil Qur'anil Karim. Bersamaan itu ada dalam Al-Qur'an Karim. Keliru ini ya. Bahkan Allah itu sendiri merupakan nama-nama Allah Ta'ala yang paling besar. Maksudnya, oleh karena itu semua nama kembali kepada Allah. Mafhum insyaallah ini? Naam. Qaulullah ta'ala bismillah wa fil hadis. Qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala bismillah. Nah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa fil hadis alladzi fihi idraju asma'illah. Dan di dalam hadis yang di dalamnya terkandung apa? Idraj, yaitu mengeluarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-idraju dha'ifan, walaupun istilahnya barakallahu fikum, hadis yang di dalamnya terkandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu walaupun bisa dikatakan dha'ifan, lemah. Lamma qala, itu tatkala menyatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Akhrajahu Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa dha'afahu Al-Albani fi dha'if Sunan Tirmidzi. Tapi kita lihat nanti, barakallahu fikum, di dalam dha'if Sunan Tirmidzi. Wa qala dha'ifun bisabdil asma, maksudnya lemahnya itu kalau menyebutkan nama-namanya 99 itu dha'if hadisnya. Tapi kalau hadis yang innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah itu sahih, itu. Nah, yang dhaif yang mana? Penyebutan 99 nama kan disebutkan namanya ini sampai 99 hadisnya lemah. Paham belum? Tapi hadis yang pertama tadi yang Anda sebutkan tadi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, itu sahih enggak? Sahih. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang berdoa dengannya maka dia dijamin masuk surga. Itu sahih. Yang dhaif yang mananya berarti Abdurrahman? Penyebutan nama-namanya satu persatu itu sampai 99 itu dhaif. Mahum soalnya ya? Naam. Wal hadits biduni dzikril asma akhrajahu al-Bukhari Muslim. Naam. Sedangkan hadis tanpa menyebutkan nama-nama yang 99 tersebut berada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jelas sahihnya, enggak perlu ragu lagi. Enggak perlu ragu lagi. Qala huwallahu alladzi la ilaha illahu wa bada'a bihi. Disebutkan di situ dalam hadis yang lemah tersebut, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi la ilaha illahu wa bada'a bihi, diawali dengannya. Apa maksudnya ya? Jadi penyebutan nama tersebut dalam hadis itu 99 itu dhaif hadisnya. Tapi kalau penyebutan sesungguhnya Allah Ta'ala punya nama 99, paham ya? Itu sahih. Paham ya? Yang dhaif berarti penyebutan namanya satu persatu tadi itu. Mafhum? Naam. Bal inna fi suratil Hasyr, bahkan sesungguhnya ada dalam surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu
Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min ila qaulihi lahul asmaul husna. Ini kalau ini jelas sahih Al-Qur'anul Karim, ayat. Paham ya? Cuman penyebutan 99 tersebut itu dhaif hadisnya. Paham maksudnya ya? Riwayatnya dhaifah. Oleh karena itu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Al-Qawaidul Musla, beliau menyebutkan bahkan lebih daripada 99. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya lebih daripada 99 nama karena 99 nama tersebut bukan pembatasan. Cuman penyebutan keutamaan 99 nama. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, idzan jika demikian fallahu min asma'illahi la syak. Jika demikian berarti Allah merupakan nama-nama Allah taala tidak diragukan lagi, tanpa keraguan sama sekali. Lakinnal musamma laisa huwal ism. Ini perhatian Bapak ini. Akan tetapi al-musamma, zat yang dinamai, laisa huwal ism, bukan nama itu sendiri. Ingat-ingat. Ini pembahasannya masalah nahwu. Mengenai definisi isim secara bahasa. Paham ya? Definisi isim secara bahasa itu bukan al-ismu huwal musamma. Paham ya? Tapi al-ismu ma dalla ala musamma. Nama itu sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Sekarang ketika antum lahir, punya nama enggak Abdullah? Enggak punya. Baru dikasih nama. Nah, nama ini bukan antum, nama ini bukan antum. Nama ini sekedar menunjukkan bahwasanya antum namanya ini gitu loh. Paham belum? Jadi jangan sampai keliru. Kalau yang mengatakan al-ismu huwal musamma, nama itu adalah zat yang dinamai itu sendiri, berarti nama itu zat gitu loh. Muhammad, ya Muhammad itu zat. Muhammad ini nama ini adalah zat. Kita katakan enggak. Nama ini sekedar menunjukkan zat yang dinamai dengan Muhammad. Paham belum? Kenapa fungsinya seperti itu kita bahas? Karena untuk menutup pintu-pintu ahlul bid'ah wad dhalal yang mereka ingin mengatakan berarti Allah Taala itu banyak gitu loh. Karena apa? Al-ismu huwal musamma. Nama itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Berarti Allah Taala punya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim sendiri, Ar-Rahman sendiri, Ar-Razzaq sendiri, Al-Ghaffar sendiri, Allah sendiri. Berarti banyak enggak? Banyak. Ini yang kita tutup. Terus yang sahih bagaimana? Yang sahih isim itu secara bahasa apa? Madalla ala musamma. Itu ingat-ingat tuh, madalla ala musamma. Atau al-ismu lil musamma. Isim itu hanya sekedar untuk zat yang dinamai, bukan zat yang dinamai. Paham ya? Menunjukkan zat yang dinamai tapi bukan zat yang dinamai. Paham enggak antum Yusuf? Nah, sekarang ada orang namanya Saleh. Apakah Saleh itu zat? Nama Saleh itu zat atau bukan? Bukan. Saleh sekedar menunjukkan zat orang yang namanya dengan Saleh gitu loh. Tujuannya apa tujuannya? Untuk membantah orang-orang yang mengatakan berarti Allah Taala banyak. Lah kenapa banyak? Ar-Rahman juga Allah, Ar-Rahim juga Allah, Ar-Razzaq juga Allah. Kita katakan semua nama-nama ini nanti kembali kepada Allah. Jadi satu. Paham ya? Apa maksudnya itu ya? Naam. Jadi yang sahih adalah apa? Al-ismu lil musamma aw madalla 'ala musamma. Fal musamma bi Allah laisa huwa lafdzul Allah. Perhatikan ini. Maka zat yang dinamai dengan Allah laisa huwa lafdzul Allah, bukan lafaz Allah ini bukan. Aw lafdzul Ar-Rahman, bukan lafaz Ar-Rahman. Aw lafdzul Ar-Rahim, bukan lafaz Ar-Rahim. Perhatian Bapak ya. Li'annal musamma ghairul ismi, karena zat yang dinamai itu bukan nama itu sendiri, kama huwa dzahir, sebagaimana yang nampak. Paham belum Husain? Perhatian baik-baik ini sebenarnya enggak sulit cuman rumit. Jadi perhatian baik-baik ini ya. Jadi nama itu bukan zat itu loh. Antum namanya Husain. Nah, Husain, nama Husain itu zat bukan? Bukan, cuman menunjukkan orang namanya Husain gitu loh. Paham belum ini? Seperti itu aja sudah. Enggak usah panjang lebar. Nah, biar enggak pusing ya, karena ini memang dibahas karena untuk membantah tadi itu. Misalnya dzalik, contohnya ini penting sekali. Contohnya dzalika, contohnya syakhsun musamma bismi Muhammad. Ada orang namanya Muhammad. Yuktab bil waraq, ditulis dengan kertas Muhammad gitu. Wa yuntaq bil lisan, dan diucapkan lisan Muhammadun. Wa yu'ta bil waraqah, kemudian didatangkan kertasnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Tumazzaq fa yatamazzaqul ism. Kemudian kertas tadi disobek-sobek. Akhirnya namanya tersobek-sobek kan namanya? Namanya. Tapi zatnya ada enggak zatnya? Zat yang namanya dengan Muhammad masih hidup enggak? Masih. Paham belum ini maksudnya ini? Nah, fa hal idza muzziqal ism. Apakah kalau nama itu disobek-sobek, al-ihtaraqa atau terbakar, yatamazzaqul musamma, kemudian orang yang dinamai dengan nama itu juga ikut tersobek-sobek, au yahtarik atau ikut terbakar? Ikut enggak kira-kira? Enggak ikut. Berarti menunjukkan bahwa nama itu bukan zat itu loh. Paham belum Abdullah?
Jadi nama itu apa? Zat bukan. Sekedar menunjukkan sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Buktinya apa? Sekarang antum di kertas tulis ihsan itu kertas, paham ya? Nah, kertasnya sobek-sobek, tulisan ihsan ikut tersobek-sobek enggak? Tapi orangnya masih ada enggak orangnya? Masih ada enggak orang yang namanya ihsan tadi? Masih ada. Paham ya? Karena ihsan itu bukan zatnya, hanya menunjukkan apa? Zat yang dinamai dengan ihsan itu loh. Insyaallah paham insyaallah ya. Ya benar. Ini pembahasan ini biasanya kalau enggak bisa jelaskan, ya memang pusing kepalanya, tapi enggak sulit, rumit tadi itu. Seperti masalah apa kemarin hikmah kauniyah, syar'iyyah, itu harus fokus itu loh ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya al-ismu lughatan apa? Ma dalla 'alal musamma atau al-ismu lil musamma. Yang keliru apa? Al-ismu huwal musamma itu keliru. Nah. Kita lihat lagi. Al-jawab la, jawabannya tidak. Orangnya masih utuh. Cuman yang tersobek-sobek yang namanya tadi itu. Wa idza qult, apabila engkau berkata, akrim Muhammadan, muliakanlah Muhammad. Fal makna akrim al-musamma bihadzal ism. Yang dimaksudkan ini adalah muliakanlah orang yang dinamai dengan nama ini. Muliakanlah Muhammad. Antum mencari tulisan Muhammad itu atau orangnya? Orangnya dinamai dengan Muhammad yang dimuliakan. Kalau antum memuliakan tulisan Muhammad, ya enggak ada apa-apanya. Paham ya? Tapi apa? Tapi yang dicari orangnya tadi yang dinamai dengan Muhammad. Falau anna rajulan qila lahu, kalau seandainya ada orang dikatakan kepadanya, akrim Muhammadan, muliakanlah Muhammad, fa'ata biwaraqatin. Kemudian dia datang membawa kertas, maktubun fiha Muhammad. Kertas yang tertulis nama Muhammad. Wa wada'a baina yadayha, kemudian meletakkan di antara tangannya tabaqan minal ta'am. Maksudnya apa? Diletakkan di dekat tulisan tersebut apa? Barakallahu setumpuk makanan misalkan. Nah, ini tak muliakan Muhammad. Tulisan itu apa nih? Tulisan Muhammad. Nah, makanannya taruh depan ini, bakso misalkan. Nah, kita lihat. Wa qala ana ukrim Muhammad. Nah, ana ukrim Muhammadan bihadza. Aku akan memuliakan Muhammad dengan ini. Mata yaqulun nas anhu? Apa yang akan katakan manusia? Yaqulun majnun, gila. Paham ya? Nah, yang suruh memuliakan itu Muhammad, benar Muhammad, tapi Muhammad itu orangnya. Orangnya Muhammad itu sekedar nama yang menunjukkan zat yang dinamai dengan Muhammad tadi itu. Jadi kalau antum muliakan tulisan Muhammad, itu orang akan katakan antum gila. Ngapain muliakan tulisan itu? Paham ya? Yang dimuliakan itu orangnya yang namanya Muhammad. Paham soalnya? Harus paham ini. Idzan jika demikian, fal ismu khairul musamma. Ini bantahannya masyaallah bagus sekali ini ya. Jika demikian berarti nama itu bukan zat yang dinamai, tapi sekedar menunjukkan. Sekedar apa? Menunjukkan zat yang dinamai. Bingung enggak, San? Paham atau masih pusing? Paham soalnya ya? Nah, al-ismu lafdzun wudi'a lid-dalalati 'ala musamma. Ini perlu digaris ini kalau antum punya penggaris atau apa, digaris ini penting ini ya. Intinya walaupun enggak digaris enggak masalah, penting hafal itu aja udah. Nah, jadi isim itu lafdzun wudi'a lid-dalalati 'ala musamma. Jadi nama itu, isim itu sekedar lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan atas zat yang dinamai. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fa kalimatu Allah, maka kalimat Allah lafdzun lid-dalalati 'ala musamma adalah lafaz yang fungsinya untuk menunjukkan atas zat yang dinamai, wa huwa rabbul alamin, yaitu Rabb semesta alam. Fa huwa ismun min asma'ihi la syakka fi hadza. Maka itu merupakan isim daripada merupakan nama daripada nama-namanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Mafhum soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Wa makna Allah al-ilah. Man Allah al-ilah. Lakin hudifatil hamzah li kathratil istimal. Aslinya Allah itu lafadznya ilah seperti itu. Dibuang hamzahnya karena banyaknya penggunaannya. Allah. Wal ilah wallahu wal ma'bud. Al-ilah wallah itu artinya apa? Al-ma'bud, al-ma'luh. Mafhum insyaallah? Naam. Alladzi ya'lahuhul khalq. Yaitu maksudnya apa? Yang semua makhluk barakallahu fikum mengibadahinya, yata'abbaduna lahu, maksudnya beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadallaluna lahu, dan mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbatan wa ta'ziman, dalam keadaan cinta dan juga mengagungkan. Wala ilaha haqqun illallah, dan tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwallahi mimma yud'a bil alihah fa huwa batilun. Maka seluruh apa saja yang selain Allah taala yang dia
yang dikatakan atau dianggap itu adalah alihah, maka itu adalah batil. Karena qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah dialah zat yang maha al-haq, dan bahwasanya apa saja yang mereka seru selain Allah Ta'ala adalah batil. Berarti kesimpulannya makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Berarti artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Berarti kalau ada patung, berhala atau manusia disembah, itu Allah atau bukan? Kenapa? Karena tidak berhak. Paham ya? Karena tidak berhak untuk disembah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.